Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yuk kita tonton videonya ya. Tren akuntansi saat ini. Dalam bidang akuntansi, penelitian merupakan upaya untuk mengungkapkan kebenaran. Temuan penelitian menunjukkan bagaimana kerangka teori akuntansi dan fenomena sosial di bidang akuntansi saling terkait. Fenomena sosial ini digambarkan dengan berbagai cara sebagai pernyataan ilmiah sehingga dapat diubah menjadi suatu teori. Teori ini mungkin berusaha untuk memajukan teori baru atau untuk memberikan penjelasan kebenaran yang sudah mapan. Upaya yang dilakukan dalam mengejar kebenaran bertujuan untuk memajukan disiplin akuntansi ini dan membuat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah, apa saja sih tren dalam akuntansi? Yang pertama, ada penggunaan teknologi. Yang kedua, cloud computing. Yang ketiga, analitika data. Yang keempat, pembayaran digital dan e-commerce. Yang kelima, ada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Dan yang keenam, ada Internet of Things atau IoT. Penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam akuntansi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data keuangan. Beberapa teknologi utama yang telah mempengaruhi akuntansi termasuk perangkat lunak akuntansi. Perangkat lunak akuntansi telah menjadi inti dari sebagian besar departemen keuangan dan akuntansi. Ini memungkinkan akuntan untuk mengotomatisasi banyak tugas rutin seperti entry jurnal, penyelesaian, dan penyusunan laporan keuangan. Nah, contoh dari pengguna teknologi ini ada perangkat lunak akuntansi yang termasuk QuickBooks, Xero, dan SAP. Yang kedua, ada cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penggunaan software akuntansi dan data akuntansi yang di-host di remote server, yang dimana data tersebut dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Keuntungan penggunaan cloud computing dalam akuntansi adalah fleksibilitas. Penggunaan teknologi cloud computing dalam akuntansi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, keamanan, dan biaya yang lebih mudah dikendalikan. Yang ketiga, ada analitika data. Analitika data dalam akuntansi sangatlah penting karena dapat membantu akuntan dalam mengambil suatu keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, jenis analitika data ada apa saja sih? Yang pertama ada analitika deskriptif, yang kedua ada analitika diagnostik, yang ketiga ada analitika prediktif, dan yang keempat ada analitika preskriptif. Analitika data sangat penting dalam akuntansi karena dapat membantu akuntan dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik, mengidentifikasi masalah dalam data keuangan, dan meningkatkan efisiensi dalam proses akuntansi. Terus analitika ada apa aja? Yang pertama ada Excel, ada Axis, ada IDEA atau ACL, ada TabView, ada Qlik, ada Spotfire, dan Microsoft BL. Pembayaran digital dan e-commerce. E-commerce adalah aktivitas belanja online yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, dan transaksinya diselesaikan dengan cara transfer digital. Dalam e-commerce, proses pengiriman barang, layanan, informasi, hingga pembayaran dilakukan melalui komputer atau jaringan internet dengan peralatan elektronik lainnya. Ya, terus apa sih yang dimaksud dengan pembayaran digital? Pembayaran digital merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara online melalui perangkat elektronik. Dalam pembayaran digital, pengguna dapat melakukan pembayaran melalui mobile banking, transfer bank, atau menggunakan dompet digital seperti GoPay, Dana, OVO, dan lainnya. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan kecerdasan buatan yang dapat meniru tindakan manusia dan mempercepat proses pengolahan data keuangan. AI dapat digunakan dalam akuntansi untuk mempercepat proses pengolahan data keuangan, meningkatkan akurasi, dan memudahkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Contohnya ada analisis data keuangan, pengenalan pola, pengolahan bahasa alami, dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada Internet of Things atau IoT. IoT telah memungkinkan akuntan untuk mengakses data keuangan dari berbagai sumber yang terhubung, seperti sensor dan perangkat di gedung kendaraan atau pabrik. Manfaat IoT untuk mempercepat proses pengolahan data perpajakan dan meningkatkan akurasi data perpajakan, mempercepat proses pengolahan data keuangan, meningkatkan akurasi, dan memudahkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dalam akuntansi. Keuntungan pembayaran digital dalam akuntansi. Keuntungan pembayaran digital dalam akuntansi ada 3. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pembayaran, dan mengurangi keterlambatan dalam pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, ada akurasi dan keamanan. Pembayaran digital mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pencatatan transaksi dan memiliki sistem keamanan yang tinggi. Yang ketiga, pencatatan transaksi yang mudah. Pembayaran digital memudahkan pencatatan transaksi keuangan secara otomatis sehingga meminimalkan kesalahan dan memudahkan proses audit. E-commerce dan pembayaran digital mempengaruhi sistem informasi akuntansi dengan mempercepat proses pencatatan transaksi, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan akses informasi keuangan.
Dalam e-commerce, seluruh transaksi dilakukan secara elektronik yang memerlukan teknologi basis data, surat elektronik, dan bentuk teknologi lainnya. Pembayaran digital dan e-commerce dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam pencatatan transaksi keuangan, serta mempengaruhi sistem informasi akuntansi dan minat kewirausahaan. Beberapa topik baru dalam akuntansi. Yang pertama ada Sustainability Accounting. Sustainability Accounting adalah pendekatan akuntansi yang bertujuan untuk mengukur, melaporkan, dan memahami dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan holistik tentang kinerja perusahaan, bukan hanya berfokus pada aspek keuangan tradisional. Contoh kriteria yang dapat diukur dan dilaporkan dalam Sustainability Accounting meliputi: yang pertama ada emisi karbon, pengukuran jejak karbon perusahaan dan upaya untuk mengurangi dampaknya terhadap perubahan iklim. Yang kedua, ada efisiensi energi, penggunaan sumber daya energi yang efisien dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, ada pengolahan limbah, upaya untuk mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola limbah dengan cara yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada Big Data Analytics in Accounting. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana akuntansi dapat menggunakan analisis data besar untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Peran Big Data Analytics dalam bidang akuntansi sangatlah penting dalam menghadapi ledakan data yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan digital. Cara Big Data Analytics dapat memberikan wawasan. Yang pertama dengan cara identifikasi tren dan pola. Dengan menganalisis data besar, akuntan dapat mengidentifikasi tren dan pola dalam data keuangan dan operasional perusahaan. Yang kedua dengan analisis prediktif. Big Data Analytics memungkinkan akuntan untuk melakukan analisis prediktif berdasarkan data historis dan saat ini. Yang ketiga ada Behavioral Accounting. Behavioral Accounting adalah bidang dalam akuntansi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks pengambilan keputusan keuangan, penilaian resiko, dan etika dalam akuntansi. Pendekatan ini mengakui bahwa keputusan keuangan dan perilaku akuntan tidak selalu didasarkan pada rasionalitas dan logika semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan budaya. Beberapa aspek utama dari Behavioral Accounting meliputi: yang pertama, ada penilaian resiko. Behavioral Accounting mengeksplorasi bagaimana persepsi risiko individu dan kelompok dapat mempengaruhi evaluasi risiko dalam konteks akuntansi, seperti dalam proses analisis risiko investasi atau penentuan cadangan. Yang kedua ada kerugian piutang, dan yang ketiga ada etika dalam akuntansi. Bidang ini juga memperhatikan aspek etika dalam pengambilan keputusan akuntansi. Accounting for Intangible Asset. Pengakuan dan pengukuran aset intangible seperti merek dagang, hak paten, dan hak cipta menjadi fokus dalam penelitian untuk memahami nilai dan resiko yang terkait dengan aset-aset tersebut. Yang selanjutnya ada Corporate Governance and Accounting. Corporate Governance mengacu pada rangkaian aturan, praktik, dan proses yang mengatur bagaimana perusahaan dioperasikan dan diawasi untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keenam ada Digital Currency and Blockchain Accounting. Perkembangan mata uang digital dan teknologi blockchain telah mempengaruhi bagaimana transaksi keuangan dicatat dan diaudit. Penelitian ini mencakup tantangan dan peluang dalam akuntansi untuk mata uang digital dan penggunaan blockchain dalam catatan transaksi. Digital currency dan teknologi blockchain telah memberikan dampak yang signifikan pada bidang akuntansi, terutama dalam hal mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami, yang pertama, penggunaan teknologi dalam akuntansi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data keuangan. Yang kedua, penggunaan teknologi cloud computing dalam akuntansi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan seperti meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, keamanan, dan biaya yang lebih mudah dikendalikan. Yang ketiga, analitika data dalam akuntansi sangatlah penting karena dapat membantu akuntan dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik.